Ya, kita lanjut lagi, tadi sempat terputus ya. Kita lanjut lagi. Jadi berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berprasangka baik kepadanya gitu. Kenapa seorang muslim wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dikarenakan keterbatasan pada manusia itu sendiri. Nah, manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang tersurat dari yang nampak secara realita. Nah, sementara yang tersirat dari rahasia-rahasia Allah SWT, manusia tidak memiliki pengetahuannya. Maksudnya adalah rahasia-rahasia Allah itu adanya adalah wahyu-wahyu gitu. Nah, wahyu-wahyu atau ilham atau semacam semacam zat termasuk pengetahuan yang datangnya langsung dari Allah kayak ilmu laduni itu. Nah, itu hanya orang-orang tertentu yang diberikan, yang mendapatkan suatu petunjuk terhadap apa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Manusia tidak memiliki pengetahuannya, dan untuk itu manusia harus berprasangka baik karena boleh jadi hasil pilihan yang diperoleh dari hasil analisa pikirannya. Nah, pikiran itu tidak bisa menyentuh kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu itu memang bersumber langsung dari Allah, langsung dia gitu. Tapi memang proses wahyu itu dia melalui perantara malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini memang dia bertugas di setiap para utusannya itu, di setiap zamannya ada pengutusan sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu masih bertugas gitu. Sedangkan ilmu laduni itu dia memang langsung tembus ke dalam diri manusia itu melalui Allah Subhanahu wa taala langsung, begitu dia prosesnya. Sehingga justru sesungguhnya berakibat buruk atau sebaliknya yang dianggap buruk sesungguhnya merupakan hal yang baik baginya gitu. Jadi berhusnuzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu intinya. Husnuzon dalam berdoa, husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Nah, itu. Jadi ada 3 kesimpulannya kenapa seorang itu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Bertakwa kepada Allah itu artinya adalah melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, husnuzon dalam berdoa merupakan permohonan atas segala yang diinginkan seseorang. Baik seorang muslim memahami husnuzon pada Allah dengan berdoa dan yakin dengan seyakin-yakinnya dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu. Terus husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Nah, ikhtiar itu artinya adalah berusaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hal yang ingin dicita-citakannya atau yang ingin diikhtiarkannya dalam sikap berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berikhtiar itu dia digandengkan dengan sikap tawakal. Nah, tawakal itu artinya adalah menyerahkan diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, hasil ikhtiarnya itu nanti setelah dia lepaskan semuanya, dia pasrahkan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga ketika ikhtiarnya berhasil maka dia akan bersyukur. Nah, kalau dia tidak berhasil ikhtiarnya itu karena dia bertawakal, maka dia tidak akan berputus asa ataupun dia tidak akan menjadi pesimis. Nah, itu artinya tawakal itu. Kedua, lanjut lagi kepada husnuzon kepada orang lain. Nah, husnuzon kepada orang lain itu artinya adalah kita berhusnuzon kepada setiap ucapan kita, gitu, sikap kita, perbuatan kita yang kita lakukan kepada orang-orang, pada siapapun yang kita terima, yang akan kita berikan kepada diri kita untuk kita wujudkan dalam perilaku kita kepada orang lain gitu. Maka dikeluarkan dia dengan bentuk prasangka, bukan duga-dugaan yang bersifat negatif. Itu artinya husnuzon kepada orang lain. Di sini kalian diminta di sini untuk mengembangkan sikap husnuzon kepada orang lain itu dengan cara berusaha melihat kebaikan orang lain. Nah, itu. Dan kalian juga bisa mengakui dengan jujur atas segala kelebihan yang dimiliki
gitu. Artinya di sini kan kalian diminta untuk bersyukur, itu tidak selalu bersikap suuzon lah, gitu artinya suuzon, tapi selalu bersikap husnuzon. Kalau kalian kan tadi dalam surat Al-Hujurat tuh kalian diminta jangan di dalam apa namanya, di dalam ini, di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih ini, di sini kalau kita lihat berhusnuzon itu, dalam segi berhusnuzon kepada orang lain itu ada dalam hadis riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi. Bunyinya itu gini dia, ini dia apa namanya, hadis riwayat Tirmizi itu yang ini. Nah ini, terus riwayatnya yang ini tuh. Jadi bunyinya hadisnya begini, bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata, itu Rasulullah SAW bersabda, itu artinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu at-Tirmizi. Nah jadi artinya dari matannya itu atau isinya itu, al muslimu man salimal muslimun, itu artinya seorang muslim sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Nah di sini artinya kalian diminta untuk saling menjaga ucapan. Jangan artinya menjaga ucapan itu adalah menjaga lisan di sini. Ucapan kepada orang lain, kepada sesama muslim harus dengan ucapan yang baik, bukan dengan ucapan yang mengandung kebohongan gitu. Nah di sini untuk menghindari suuzon lah, itu artinya berburuk sangka kepada orang lain itu. Nah di sini agama Islam mengajarkan untuk melakukan tabayun. Nah tabayun itu artinya bila kalian mendapatkan informasi negatif kepada seseorang, agama Islam sangat melarang umatnya untuk secara gegabah untuk mempercayai informasi tersebut, informasi negatif tersebut tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah tabayun itu artinya misalnya kalian mendapatkan kabar buruk tentang saudara kalian misalnya atau teman kalian. Nah kalian jangan langsung percaya, tapi tabayun itu artinya kalian cari temannya, lalu kalian bertanya langsung kepada temannya, maka itu yang dinamakan tabayun. Jadi mendapatkan informasi itu langsung dari orangnya, bukan dari informasi hoax gitu. Nah husnuzon kepada diri sendiri juga. Nah husnuzon kepada diri sendiri ini, kalian diminta untuk selalu berprasangka kepada diri kalian sendiri. Nah akan menyadari bahwa setiap kelebihan ataupun kekurangan yang kalian miliki sebagai manusia, sebagai al-insan, untuk senantiasa bersyukur itu kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain gitu. Boleh jadi kekurangan yang yang kalian miliki itu justru ada kelebihan yang enggak dimiliki sama orang lain, nah gitu. Itu maksudnya di sini tentang husnuzon kepada diri sendiri. Dengan kalian menyadari kelebihan yang ada pada diri kalian, maka akan timbul sikap penuh harapan dengan tidak selalu putus asa ketika menghadapi tantangan kehidupan gitu, ujian yang semakin berat gitu. Tapi kalian bersikap optimis dengan kalian bekerja mawas diri, dengan kerja tuntas, bekerja keras, dengan kalian dengan kerja ikhlas, dan dengan menyadari kekurangan pada diri kalian, kalian berusaha untuk selalu memperbaiki diri itu, dan menjadikan diri kalian itu kekurangan kalian itu menjadi sebuah kekuatan bagi diri kalian untuk untuk selalu memperbaiki diri. Nah, jadi kan kalau kita lihat tadi dari pertama ya, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon
apa namanya kepada dalam berdoa, husnuzon dalam bertawakal, husnuzon kepada orang lain, husnuzon kepada diri sendiri. Ini semua mengajarkan, pembelajaran tentang husnuzon ini mengajarkan kepada kalian bahwa pentingnya berprasangka baik kepada semua hal di dalam kehidupan ini. Entah itu kalian berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Tuhan yang menciptakan kalian berprasangka juga kepada setiap doa dan setiap ikhtiar apapun yang kalian lakukan. Kalian berprasangka baik dengan merubah diri menjadi lebih baik dan selalu berhusnuzon kepada orang lain. Ini adalah merupakan cara yang diberikan, yang diajarkan oleh Allah SWT dalam agama Islam ini, dalam Al-Qur'annya maupun di dalam hadis yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Bukan ditulis ya, maksudnya hadis yang yang disabdakan oleh Rasulullah langsung, tapi ditulis dan diriwayatkan oleh para sahabatnya Rasulullah. Ada juga bukan dari kalangan sahabat, tapi juga dari generasi-generasi sesudah dari para sahabat itu yang mulai untuk mencari-cari hadis-hadis yang memang sanadnya bersambung kepada Rasulullah, bukan sanadnya itu dari katanya orang dari katanya orang lah gitu, banyak kayak gitu. Oke, sampai di sini kita membahas dulu sampai husnuzon. Besok kita akan bahas selanjutnya tentang ukhuwah. Tolong didengarkan dan dipahami dari awal lagi, bisa diulang-ulang video pembelajaran pada pagi hari ini, dan tugas kalian ada di video yang pertama tadi. Oke, terima kasih. Pak sampaikan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.